Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Wirni Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, saya Nunu Monasyasna dengan NIM C1C021123 sebagai presentator materi Sistem Keuangan Syariah. Ajaran Islam tentang perekonomian akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah atau memenuhi kebutuhan material manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Islam menuntun umatnya pada umumnya. Perkembangan teori keuangan banyak didasarkan pada pengamatan terhadap fenomena yang dihadapi oleh pasar keuangan dan perusahaan. Hal ini tidak berarti bahwa konsep dan teori keuangan tersebut tidak dapat diterapkan pada lembaga individu maupun pemerintah. Penerapan teori keuangan dalam lingkup perusahaan sering diset dengan keuangan perusahaan atau juga dikenal dengan manajemen keuangan. Adapun topik yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama itu konsep memelihara harta kekayaan, lalu yang kedua konsep akad, yang ketiga transaksi yang dilarang, yang keempat prinsip dan jenis instrumen keuangan syariah. Konsep memelihara harta kekayaan secara etimologis, harta disebut dengan almal atau yang artinya miring. Alma dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyenangkan hati manusia bagi materi maupun kegunaannya. Terdapat dua definisi. Yang pertama itu menurut ulama Hanafiyah yang mendefinisikan almal yaitu apapun yang diperhatikan orang dan dapat disajikan saat dibutuhkan ataupun yang dimiliki, disimpan, dan digunakan. Lalu yang kedua itu menurut ulama Jumhur yang mendefinisikan almal atau kekayaan merupakan apapun yang berharga dan kompensasi yang dibayarkan kepada mereka yang menghancurkan atau menghilangkannya. Menurut Siti Khadijah tahun 2021, padahal harta menurut Wahba Zuhaili secara bahasa berarti segala benda yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik berupa ain maupun laba atau manfaat. Konsep akad. Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, bisa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Yang dimasukkan kata ini adalah mengadakan ikatan atau persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat akad disebut dengan ukut. Transaksi yang dilarang yaitu yang pertama adalah riba. Riba bermakna al-fadl wal al-ziyadah atau lebihan dan tambahan. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan riba baik dari perspektif ulama tafsir maupun ulama fiqh. Namun secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Secara ringkas, unsur riba yang pertama itu adanya tambahan atau lebihan dari jumlah pokok pinjaman. Lalu yang kedua, penentuan tambahan atau lebihan berkaitan dengan unsur pertimbangan jangka waktu. Lalu yang ketiga yaitu tawar-menawar atau persetujuan terhadap syarat atau tambahan yang ditentukan terlebih dahulu, yaitu ketika kontrak peminjaman dilakukan. Dalam muamalah atau transaksi, riba biasanya mempunyai tiga bentuk,
yaitu bayaran balik yang melebihi dari jumlah pokok atau harta asal yang dipersyaratkan terlebih dahulu ketika kontrak dilakukan. Lalu yang kedua itu kontrak pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui dengan pasti persamaannya pada timbangan atau takaran yang diakui oleh syarat. Lalu yang ketiga yaitu penangguhan penyerahan salah satu barang yang ditukarkan atau yang diperdagangkan khususnya pada mata uang atau pertukaran mata uang dan barang ribawi. Menurut jenisnya, riba dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riba duyun atau hutang piutang. Lalu yang kedua riba buyur atau riba jual beli. Riba duyun dibagi menjadi dua jenisnya. Yang pertama itu riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu riba yang berupa bunga terhadap hutang yang dipersyaratkan ketika akad berhutang terjadi atau apabila penghutang gagal membayar pinjaman pada waktu yang ditetapkan, maka pemiutang akan mensyaratkan supaya membayar suatu jumlah tambahan bagi pinjaman pokok yang telah diberi. Lalu yang kedua itu riba qard atau riba pinjaman yang merupakan bagian dari riba duyun atau riba hutang piutang. Riba qard yaitu riba pada bunga dari pinjaman uang yang telah ditetapkan pada permulaan kontrak hutang dan piutang atau kreditur. Lalu riba buyur, riba jual beli juga jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu riba fad, yang berarti yaitu pertukaran suatu barang ribawi yang sama rupa dan bentuknya yang disertai dengan suatu tambahan atau seseorang itu menjual suatu barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis dengan disertai lebihan. Lalu yang kedua, riba nasiah. Riba nasiah itu yang terjadi dalam jual beli kredit atau tidak tunai, yang dimana riba jenis ini mempunyai dua bentuk. Yang pertama yaitu jual beli barang ribawi, yaitu sejenis dan sama banyak, tetapi dilakukan secara tertangguh atau kredit. Lalu yang kedua itu pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi lainnya yang tidak sejenis secara tertangguh atau kredit. Lalu transaksi yang dilarang itu yang kedua yaitu adalah gharar. Gharar yang dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu transaksi yang maknanya secara etimologis adalah sinonim dengan kata khotar yang artinya bahaya, risiko, penipuan, tidak jelasan. Pemaknaan ini berdasarkan dengan hadis jual beli gharar. Lalu yang kedua itu gharar juga bermakna sebagai perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan yang bertentangan dengan kebenaran. Lalu yang ketiga itu masyir. Masyir merupakan salah satu bentuk perjudian dalam Islam yang dimainkan dengan panah. Akan tetapi pemaknaannya dalam konteks fikih atau menurut ulama Sunni tidak terus-menerus merujuk pada perjudian. Akan tetapi dikembangkan berdasarkan pada makna literalnya, yaitu sering dipersamakan dengan kimar dan mukatarah yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan. Perjudian maknanya sesuatu dengan cara terlalu mudah tanpa usaha keras atau menerima keuntungan tanpa kerja. Jadi prinsip perjudian itu seseorang apakah mendapatkan bagian banyak, sedikit, atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali, semata-mata tergantung pada keberuntungan dan ketidakjujuran. Lalu yang terakhir itu ada ikhtikar. Ikhtikar berasal dari tikhora yang maknanya secara etimologis merupakan istabada atau menghalangi. Ikhtikar secara terminologis adalah membeli barang kebutuhan manusia, baik berupa makanan atau lainnya, agar barang tersebut langka, sehingga kemudian harga menjadi naik dan akibatnya timbul kemadaratan pada manusia. Ikhtikar dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penimbunan. Lalu prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama itu ada tauhid. Tauhid dalam bahasa Arab, al-tauhid. Kata benda verbal berasal dari kata kerja wahadayuwahidu, yang berarti infrada binaf munfaridan. Menurut Husain 1970, yang artinya menyendiri dengan sendirinya atau esa dan tiada menunda dengannya.
Dengan prinsip tauhid dalam kaitannya dengan hablum minallah merupakan prinsip usaha ekonomi yang mendatangkan keuntungan sangat besar. Dalam konteks ini, Allah menawarkan keuntungan dengan sesuatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian. Prinsip tauhid dalam kegiatan ekonomi harus didahulukan, dan prinsip tersebut harus digambarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala yang menepatkan janjinya ketika membeli barang yang menepati janjinya ketika membeli orang-orang beriman diberikannya kepada mereka surga sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 9 halaman ayat 111. Lalu yang kedua itu ada prinsip istiqlal. Prinsip itikal ini dalam Al-Quran ditelusuri lebih lanjut berbagai ayatnya, yaitu merujuk pada tren khalifah itu sendiri. Yang dimana dalam hal ini manusia sebagai khalifah harus menata dan mengelola dengan baik. Kaitannya dengan usaha bisnis, maka istiqlal adalah manusia yang harus menata dan mengelola bisnisnya dengan baik dengan menerapkan prinsip etika bisnis yang sesuai yang diharapkan. Lalu yang ketiga itu prinsip kemaslahatan. Prinsip dasar dari ajaran ekonomi Islam ini mengaitkan antara prinsip tauhid dan kemaslahatan. Menurutnya tauhid melahirkan bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah, termasuk dalam kepemilikan harta dan kewenangan. Menetapkan aturan pengelolaan dan pengembangannya karena Allah Maha Adil dan selalu memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Jadi dalam perdagangan penulis menegaskan bahwa kemaslahatan di sini adalah prinsip ekonomi yang perlu mendapat perhatian. Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari hubungan antar manusia atau muamalah. Lalu ada jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama itu adalah suku. Suku didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang memberikan kesempatan kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam pembiayaan suatu proyek tanpa melibatkan praktik riba. Lalu yang kedua itu reksadana syariah, yang dimana investasi dikumpulkan dari berbagai investor dalam portofolio efek syariah yang dikelola oleh manajer dengan mengikuti prinsip syariah. Lalu yang ketiga itu takaful atau asuransi syariah, yang dimana bentuk asuransi syariah ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan saling tolong-menolong. Peserta membayar kontribusi untuk melindungi diri mereka dan klaim dibayarkan dengan prinsip keadilan. Lalu yang keempat itu ada wakaf. Wakaf sendiri di sini berbasis filantropi atau berbagi kepada sesama. Melalui wakaf, individu dapat menyumbangkan sebagian dari harta untuk kepentingan umum. Lalu yang kelima ada sodakoh. Sodakoh merupakan instrumen keuangan sosial yang berupa sumbangan sukarela tanpa imbalan yang diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan. Lalu yang terakhir itu ada infak. Infak ini diberikan kepada kepentingan umum yang membutuhkan finansial. Infak juga memberikan kontribusi pada program sosial dan kesejahteraan rakyat. Demikianlah materi presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.